Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa, senang saya ini. Harus semangat Pak, sudah malam tapi semangat. Ini ciri khas pesilat pendekar. Tapi masih kurang keras. Coba ya, kita mulai sedikit lagi lah. Siap. Siap. Luar biasa, kita pun senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang terhormat Ketua Umum Pusat Persaudaraan Setia Hati Trate Kang Mas Dr. Andes R. Muljoko Hadi Wijoyo beserta seluruh jajaran pengurus pusat PSHT, bahwa mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya satu-satu. Kemudian tentu yang di Pertua Pusaka Daerah Johor Baru yang berhormat Ustadz Ibrahim bin Muhammad Saleh beserta AJK dan ahli dan seluruh jajarannya. Yang terhormat juga Presiden Pesilat Negeri Johor yang berhormat Tuanku Mat Yusalman bin Mat Yusuf beserta AJK dan ahli dan seluruh jajarannya. Juga yang saya hormati Ketua Cabang PSHT Trate Cabang Johor, kawan saya Pak Kang Mas Asroji dan seluruh jajaran pengurus, Ketua Cabang khusus PSHT Malaysia Barat dan Singapura, Bapak Ibu sekalian, ormas-ormas yang mungkin hadir malam ini, selamat malam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada malam hari ini di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Baru dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Selanjutnya tentu salawat dan salam terus kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita harapkan kita semua mendapatkan syafaat beliau sampai pada hari akhir nanti. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat datang di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Baru. Konsulat ini baru selesai dibangun tahun lalu dan sekarang alhamdulillah kita sudah punya sebuah tempat yang cukup besar yang bisa digunakan untuk kegiatan kita bersama. Malam hari ini saya sangat senang sekali berada di sekitar bersama Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri pengesahan warga baru tingkat 1 Persaudaraan Setia Hati Trate. Kenapa? Karena silat tadi sudah Pak Ustadz sudah menyampaikan tinjauan dari segi agama, tapi selain itu silat sendiri, terutamanya Persaudaraan Setia Hati Trate ini dalam pandangan saya memiliki banyak fungsinya yang sejalan dengan fungsi-fungsi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Baru. Jelas tadi disebut fungsi olahraga, betul kan? Tak ada pesilat yang tak bisa olahraga, dia gerak lah kaki, tangan, kaki gerak lah itu ya. Jadi fungsi olahraganya jelas. Kemudian yang paling penting juga adalah silat tidak hanya fungsi olahraga, tapi juga ada fungsi budaya. Nah ini penting. Budaya kita, pelestarian budaya adalah sendi dari kita bernegara. Jadi inilah salah satu fungsinya dan harus kita lestarikan. Oleh karena itu saya sangat senang di belakang saya warga-warga baru ini anak-anak muda yang masih terus ingin melestarikan budaya. Bahkan tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum bahwa ada di seluruh
provinsi, hampir seluruh provinsi dan 359 cabang PSAT di Indonesia dari 512 kabupaten. Ini cukup luar biasa dan semua menyebarkan budaya. Selanjutnya yang paling penting adalah fungsi apa? Fungsi pemersatu. Kalau kita lihat di sini silat yang fungsi budaya sebagai pemersatu, alhamdulillah kita lihat di sini kita tidak mengenal bangsa, kita tidak mengenal warna kulit. Kita melihat saudara-saudara kita, para perkumpulan pesilat pendekar dari Malaysia ada di sini. Tepuk tangan bersama-sama kita. Bersama-sama kita semua, ada juga dari kita sendiri. Ini jelas menunjukkan fungsi pemersatu. Fungsi pemersatu juga kita lihat di dalam negeri. Saya tadi diinformasikan Pak Ketua Umum bahwa ada di Bali pun ada yang mayoritas masyarakat Hindu, betul Pak ya? Masyarakat mayoritas beragama Hindu pun belajar silat. Di Timor Leste pun ternyata ada yang mayoritas juga beragama Kristen juga belajar silat. Saya rasa di Manado pun ada Pak ya? Di Manado pun ada yang memang mayoritasnya juga Kristen. Artinya silat ini menembus batas-batas negara. Terima kasih. Silat menembus batas-batas agama, dan inilah fungsi silat yang kita tegakkan bersama. Tidak hanya berfungsi sebagai alat bela diri, tapi juga berfungsi sebagai alat olahraga, berfungsi sebagai budaya, berfungsi sebagai pemersatu. Ini adalah olahraga yang lengkap, olahraga yang mempunyai makna, yang mempunyai filosofi yang tinggi. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama melestarikan budaya ini, dan inilah juga fungsi dari Konsulat Jenderal Pak. Kita juga ingin melestarikan budaya kita di sini bersama-sama. Kita juga ingin agar masyarakat Indonesia yang ada di Johor Bahru ini juga bersatu, juga kita bersama-sama bekerja bersama demi kemajuan kedua belah pihak Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu, KJRI akan selalu mendukung kegiatan-kegiatan tadi. Terkait ini Pak, setiap tahun kita memperingati kemerdekaan Indonesia, juga kemerdekaan Malaysia kalau tak salah pun bulan Agustus, betul Pak ya? Jadi bisa dikatakan bulan Agustus itu bulan yang berkah bagi kita, karena kedua bangsa ini merdeka pada bulan itu. Kita tanggal 17, Malaysia mohon maaf tanggal 30 kalau saya tidak salah, 31 pun terlambat sehari, 31 Agustus. Jadi mungkin tahun depan kita punya setahun untuk merencanakan, kita mungkin bisa buat silat merdeka lah. Festival menampilkan silat Indonesia dan silat Malaysia. Tak perlu misalnya kita bisa atur harus kompetisi, tapi kan kita bisa lihat dari gerakan dan lain-lain. Saya tak paham, tapi intinya kita memperingati kemerdekaan kedua bangsa dan kita lakukan tahun depan sebagai salah satu bentuk kegiatan peringatan kemerdekaan Indonesia dari Malaysia. Setuju tak? Kalau setuju, tempat pun bisa di sport hall. Kami punya sport hall kecil, tapi cukuplah sederhana untuk kita sekedar bersilaturahmi, kemudian kita berkumpul dan kita saling memperkenalkan budaya silat kita masing-masing. Terakhir mungkin ini pesan yang harus saya sampaikan. Ini banyak warga Indonesia sini, angkat tangan yang orang Indonesia yang masih warga negara. Angkat tangan dulu. Hampir semua. Belakang. Betul kan? Betul ya? Baik. Bapak Ibu sekalian, walaupun kita sudah lama di sini, tapi bagaimanapun kita adalah di rantau orang. Pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul? Oleh karena itu, sebagai orang perantau, kita harus tertib, kita jaga supaya kita selalu mematuhi aturan-aturan yang ada di sini. Jangan kita kemudian melanggar aturan-aturan yang ada, karena bagaimanapun kita ada di tanah orang, di mana kita bekerja untuk kemaslahatan semua. Tapi kita penting untuk selalu menjaga ketertiban dan menjaga aturan-aturan yang ada di sini. Nah, ini penting juga tadi disampaikan tentang pemilu. Bapak-bapak, pemilu raya, pilihan raya Indonesia akan dilaksanakan tanggal 14 Februari tadi disebut.
Untuk di Johor kita akan mulai 11 Februari. Dalam 8 bulan ini, saya kalau tidak salah bulan Oktober sudah akan peresmian calon presiden, calon wakil presiden. Ya memang begitu aturannya. Tentu kita mau dukung A, kita dukung B, dukung B, C, itu terserah. Hanya tolong jaga persatuan dan kesatuan supaya kita semua jangan kita terbelah-belah hanya gara-gara pilihan kita. Pilihan boleh berbeda, tapi hati kita tetap satu. Itu saya pesan betul supaya kita tidak menjadi bermusuhan, tak bersaudara gara-gara pilihan. Terkadang sudah begitu Pak. Padahal yang kita pilih kenal sama kita pun tidak. Tapi kita, wah saya pilih ini, saya pendukung ini, tak mau dia bicara. Susah Pak kalau kita tak mau bicara sama saudara kita. Kalau nanti kita mau pinjam uang sama siapa kan gitu. Jadi kita penting untuk menjaga silaturahmi. Itu saja dari saya, dan tentu saya ingin ucapkan terima kasih kepada PSAT di bawah Johor, di bawah pimpinan Pak Asroji yang juga sudah berkoordinasi dengan baik dengan kita. Saya juga ingin berterima kasih kepada Pak Ustadz, Pesaka, seluruh otoritas silat di Malaysia yang telah bekerja sama dengan PSAT Ternate sehingga PSAT Ternate bisa menjadi baik dan besar di sini. Tanpa dukungan Bapak-Bapak, otoritas di Malaysia ini tidak akan terjadi. Izinkan saya untuk menutup sambutan singkat saya dengan sebuah pantun. Tapi ini pantun bukan pantun Melayu, pantun Betawi. Nah, kalau pantun ada beberapa gaya, Pak. Nah, yang kita biasa dengar pantun Melayu, ini sedikit berbeda sedikit. Kita pantun Betawi. Kenapa pantun Betawi? Karena saya sempat Google-nya pantun Betawi. Tidak, ini baru tadi saya buat dalam rangka kegiatan kita malam ini. Nah, kalau pantun Betawi boleh dicakepin ya. Siap cakep? Cakep. Dari Sabang sampai Merauke. Cakep. Kurang keras cakep ini. Pulang ya. Sebelah sana nggak ada cakepnya nih. Kalau sebelah sana tuh udah lihat ayamnya ya. Wah, ayam. Dari Sabang sampai Merauke. Cakep. Luas kita punya negara. Bersama persaudaraan setia hati Ternate. Mari jaga persatuan kita. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah Bapak Ibu sekalian. Tapi saya sangat senang malam ini dan semoga kegiatan malam ini dapat berjalan lancar. Mohon maaf jika dalam kata-kata saya ada yang salah, juga pun dalam fasilitasi kami ada yang kurang. Kita mohon maaf dan insya Allah kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan lain untuk dalam keadaan yang sehat dan lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.